Banjir dilaporkan melanda sebagian kawasan Ciomas, Cisarua, dan Taman Sari, Kabupaten Bogor pada Sabtu malam. Banjir dan longsor juga terjadi di Desa Megamendung, Kabupaten Bogor. Dari video amatir yang direkam oleh warga, luapan air memasuki perkampungan warga. Bahkan hingga tadi malam, ketinggian air semakin meningkat hingga 1 meter. Warga mulai dievakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sang maestro Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi beserta warganya mendapatkan musibah yang tidak terduga. Banjir dan longsor terjadi di daerah Jawa Barat, Bogor khususnya. Di seberang puncak sana ada korban beberapa orang, tapi semangat membara dari Kang Deddy Mulyadi akan bertanggung jawab untuk kepedulian terhadap warganya. Kita simak videonya. Dan terjadi juga tuh banjir longsor di Megamendung, di Bandung Barat ada 1 orang meninggal. Semoga keluarganya ditabahkan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh perjalanan hidup yang dijalaninya. Dan mungkin orang bertanya, kenapa penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sampai saat ini belum dilakukan pembongkaran? Banjir dilaporkan melanda sebagian kawasan Ciomas, Cisarua, dan Taman Sari, Kabupaten Bogor pada Sabtu malam. Banjir dan longsor juga terjadi di Desa Megamendung, Kabupaten Bogor. Dari video amatir yang direkam oleh warga, luapan air memasuki perkampungan warga. Bahkan hingga tadi malam, ketinggian air semakin meningkat hingga 1 meter. Warga mulai dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, akibat intensitas hujan yang tinggi sejak siang, kondisi Bendungan Katulampa dilaporkan berstatus siaga 3. Hingga kini belum dilaporkan adanya korban jiwa dan kerusakan akibat peristiwa ini. Dan berikut pemirsa visual amatir di wilayah Kampung Rawa Sedek RT 01 RW 04 Desa Megamendung, Kabupaten Bogor. Derasnya banjir hingga menghanyutkan 1 unit motor milik warga. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar. Hari Minggu berolahraga ya. Seluruh warganet dimanapun berada, memang hari ini di tempat saya mendung. Dan terjadi juga tuh banjir longsor di Megamendung, di Bandung Barat ada 1 orang meninggal. Semoga keluarganya ditabahkan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh perjalanan hidup yang dijalaninya. Dan mungkin orang bertanya, kenapa penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sampai saat ini belum dilakukan pembongkaran? 1 bulan yang lalu saya sudah bertemu dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup dan seluruh jajaran. Dirjen Gakumnya menegaskan ada tahapan prosedur yang relatif ditempuh agak panjang, mengingat bangunan-bangunan itu bukan bangunan liar, tapi bangunan yang sudah bersertifikat dan sudah berizin. Sehingga beliau menyampaikan tahapan pembongkaran baru bisa dilakukan itu di sekitar bulan September. Kalau Hibich itu dulu berbeda, itu langsung saya yang menangani dan kemudian pembongkaran dilakukan atas permintaan pemilik bangunan. Itu bedanya. Dan apa sih sebenarnya yang terjadi? Berdasarkan keterangan Kementerian Lingkungan Hidup 1 bulan yang lalu, mereka menyampaikan Bogor itu ternyata terjadi perubahan tata ruang yang mungkin dilakukan beberapa tahun yang lalu. Perubahan tata ruangnya adalah daerah-daerah yang dianggap rawan bencana, yang seharusnya menjadi daerah-daerah resapan air, daerah-daerah perkebunan, tata ruangnya dirubah menjadi kawasan pariwisata, kawasan pemukiman. Sehingga potensi bencana sangat terjadi kalau tidak segera melakukan tata ruang. Perubahannya, saya selalu berucap berkali-kali ketika menjabat, walaupun belum waktunya dilakukan perubahan, pemerintah Provinsi Jawa Barat bertekad melakukan perubahan tata ruang. Karena ini cara yang harus dilakukan untuk menghindari bencana yang terus-menerus terjadi di Jawa Barat.
termasuk barangkali wilayah-wilayah Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Tasik, Garut, semuanya adalah daerah-daerah yang mesti dilakukan perubahan tata ruang. Terjadi alih fungsi lahan dari hutan jadi perkebunan sayur, penambangan baik yang resmi maupun yang tidak berizin masif di mana-mana. Maka seluruh tindakan-tindakan saya lakukan walaupun menuai kontroversi, menuai pro kontra, menimbulkan kemarahan dan kebencian. Tetapi bagi saya itu tidak penting. Kenapa? Penyelamatan alam dan lingkungan yang merupakan tempat tinggal kita itu mesti dilakukan. Karena untuk apa pembangunan dilakukan dengan biaya yang besar, pada akhirnya rontok oleh bencana. Dan 1 bulan yang lalu juga saya pernah menyampaikan bahwa Jakarta itu problem utamanya di puncak. Jadi kalau dan di daerah Megabendung, di daerah Bogor, intinya di daerah Bogor. Selesaikan Bogor, nanti Jakarta selesai. Bogor belum selesai, Jakarta tidak akan pernah selesai. Untuk itu, mari bersama-sama kita kembalikan kawasan Bogor. Kawasannya menjadi kawasan yang diperbanyak daerah resapan airnya, gunung-gunungnya jangan diganggu, perkebunannya tidak boleh dialih fungsikan, nafsu untuk mengembangkan ekonomi di sana harus dikurangi dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekosistem. Inilah pesan yang dapat saya sampaikan dan secara bertahap saya akan terus mengembalikan fungsi alam secara baik. Saya ucapkan terima kasih ya pada semuanya atas dukungannya, otokritiknya, karena yang dilakukan adalah demi kepentingan masyarakat secara luas, baik masyarakat Jabar maupun masyarakat DKI. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kang Deddy Mulyadi sangat-sangat berharap di puncak Bogor bisa diperbaiki. Ada beberapa bangunan-bangunan liar yang tanpa izin agar segera dibongkar. Begitupun juga dengan warga Jawa Barat lainnya. Keinginan tersebut sudah lama karena efek dari banjir tanah longsor setiap tahun menaun. Kejadian tersebut selalu ada dan tidak sedikit maksudnya selalu menjadikan atau selalu ada korban di dalam kejadian tersebut. Tanpa langkah yang panjang Kang Deddy Mulyadi pasti kita yakin selalu memperbaiki, bergerak cepat untuk menangani kasus-kasus tersebut. Seperti yang dulu pernah viral, ada bangunan liar yang sudah dibongkar walaupun mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak yang lain. Terkait korban dan atas kejadian tanah longsor dan banjir yang menelan korban jiwa, Kang Deddy Mulyadi terus selalu memberikan semangat untuk selalu hidup, semangat tanpa pasrah. Kok tanpa pasrah?